Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Al-Fatih. Saya dari kelas TI 23F eh, dengan NIM 23416226201251. Kali ini kita akan membahas terkait dengan gerinda dan proses abrasif. Apa sih gerinda itu? Jadi, gerinda itu adalah suatu alat eh, listrik untuk memotong maupun mengasah atau menghaluskan benda kerja dengan roda gerinda. Nah, gerinda ini memiliki dua jenis utama, yaitu gerinda tangan dan juga gerinda mesin. Dan kedua gerinda ini memiliki kelebihan masing-masing, terutama dalam kecepatan dan efektivitas, namun perlu digunakan dengan hati-hati ya, untuk menghindari cedera dan debu yang berbahaya. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis gerinda. Nah, gerinda ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada gerinda permukaan datar, kemudian ada gerinda permukaan silindris, kemudian ada gerinda permukaan radius, dan ada juga gerinda permukaan profile. Nah, gerinda ini bisa kita bedakan ya dengan berbagai jenis rodanya. Yang pertama ada gerinda permukaan dengan roda gerinda kasar, jadi digunakan untuk pengerindaan kasar. Yang kedua itu ada gerinda permukaan dengan gerinda halus, digunakan untuk pengerindaan halus. Nah, ini ada komponen-komponen gerinda. Komponen gerinda sendiri terdiri dari beberapa ya. Yang pertama ada roda gerinda, bagian yang berfungsi sebagai media pemotong atau pengasah, dan juga ada poros. Nah, poros ini bagian yang menopang roda gerinda. Kemudian ada motor gerinda, itu bagian yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan rodanya. Dan juga ada rumah gerinda, bagian yang melindungi komponen internal dan menyediakan tempat untuk memasang roda gerinda. Dan juga ada tombol kontrol. Nah, ini bagian yang digunakan untuk mengontrol operasi gerinda seperti tombol on maupun off. Dan yang terakhir ada pegangan. Nah, yang ini bagian yang digunakan untuk memegang gerinda, terutama pada gerinda tangan. Nah, cara kerja mesin gerinda sendiri, mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya eh, cara kerja mesin gerinda itu sendiri. Yang pertama itu motor diaktifkan dengan roda gerinda berputar. Kecepatan putaran diatur sesuai kebutuhan, ya. Dan roda gerinda digunakan untuk memotong atau mengasah atau menghaluskan benda kerja. Dan operator itu sendiri yang mengendalikan gerakan mesin. Dan yang terakhir, motor dimatikan, roda gerinda berhenti. Mesin gerinda dapat digunakan untuk pengerindaan permukaan, pengasahan alat, dan penghilangan material. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses gerinda. Nah, faktor yang mempengaruhi proses gerinda sendiri itu ada jenis roda gerinda, kemudian ada kecepatan roda gerinda, dan tekanan material benda kerja, dan juga pendinginan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai mesin abrasif. Apa sih mesin abrasif itu? Jadi proses ya, pemesinan yang menggunakan bahan abrasif untuk menghilangkan material dari permukaan benda kerja. Nah, proses ini melibatkan penggunaan partikel abrasif yang keras dan kasar untuk mengikis atau menggerus material. Nah, contoh pemesinan abrasif. Nah, contoh pemesinan abrasif ini ada pengerindaan atau grinding, kemudian ada penggosokan, atau bisa disebut dengan lapping, kemudian ada pengamplasan atau sandpapering, dan juga ada penggurusan atau honing. Nah, pemesinan abrasif ini digunakan untuk menghilangkan material maupun menghaluskan permukaan dan juga meningkatkan presisi. Nah, cara kerja proses abrasif. Cara kerja abrasif sendiri melibatkan partikel keras yang mengikis material melalui gesekan. Nah, langkah-langkahnya yaitu kontak abrasif dengan permukaan benda kerja,
kemudian gesekan kuat antara partikel abrasif dan permukaan, dan yang ketiga pengisian material, dan keempat penghilangan material yang dikikis. Nah, proses ini diulang untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti permukaan halus atau bentuk presisi, pemeriksaan abrasif, dan tekanan yang tepat sangat penting. Nah, aplikasi proses abrasif. Nah, aplikasi proses abrasif sendiri meliputi satu, ada pengerindaan, yaitu menghaluskan permukaan logam, kayu, atau material lain, dan juga ada pengamplasan, yaitu menghilangkan material dan menghaluskan permukaan kayu, logam, atau plastik. Dan ada juga penggosokan, yaitu menghaluskan permukaan logam atau material lain dengan presisi tinggi. Dan yang terakhir ada penggerusan. Penggerusan sendiri itu berfungsi menghaluskan permukaan lubang, silinder, atau komponen presisi yang lainnya. Nah, faktor yang mempengaruhi proses abrasif. Nah, ini ada beberapa faktor ya untuk yang mempengaruhi proses abrasif. Yang pertama itu ada jenis abrasif sendiri, yaitu pemilihan jenis abrasif yang tepat mempengaruhi hasil proses. Kemudian ada kecepatan, kecepatan sendiri adalah kecepatan proses abrasif yang mempengaruhi tingkat pengikisan material. Dan juga ada tekanan, tekanan yang diberikan pada proses abrasif itu juga mempengaruhi hasil pengikisan. Dan yang keempat ada material benda kerja, sifat material benda kerja mempengaruhi proses abrasif juga. Dan yang terakhir ada kondisi permukaan. Kondisi permukaan ini, eh, kondisi permukaan benda kerja mempengaruhi eh, hasil proses abrasif. Ya. Kelebihan proses gerinda dan abrasif sendiri yaitu eh, ada presisi tinggi, yaitu yang dapat menghasilkan permukaan yang sangat halus dan presisi. Kemudian juga efisiensi, proses abrasif dan gerinda dapat menghilangkan material dengan cepat dan efektif. Kemudian ada kualitas permukaan, dapat menghasilkan permukaan yang halus dan rata, dan fleksibilitasnya dapat digunakan pada berbagai jenis material dan bentuk benda kerja. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan toleransi yang ketat, gitu ya, yang dapat menghasilkan komponen dengan toleransi yang sangat ketat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.